Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2023. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Margareta M.A. Ngolewea, NIM 2023-21214 dari SMA Negeri 1 Aesesa, LPTK Universitas Flores, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan video. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Dalam keadaan yang sehat. Kita mengawali rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Perkenalkan, saya bawa doa ini menurut agama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum kalian duduk, coba lihat sampah di samping kiri kanan kalian. Mungkin ada sampah, angkat dulu, simpan di dalam tas kalian. Yang masih ada sampah, angkat dulu, simpan di dalam tas. Sudah semua? Sudah. Duduk. Terima kasih. Ya, Ibu cek kehadiran dulu. Aditya? Hadir, Bu. Ansieta? Hadir, Bu. Celsia Kama? Hadir, Bu. Frederika Lado? Hadir, Bu. Indah Ayu Lestari? Hadir, Bu. Nita Ameliani Lelu? Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Tepuk tangan untuk hadir. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran lebih bersemangat, kita mulainya dengan ice breaking dulu. Ya, kita coba menyanyikan salah satu lagu wajib nasional agar kita lebih memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Mungkin Andini bisa memimpin kita dalam lagu? Bisa? Oke, ya Andini silakan. Bang pemuda pemudi 3.
kita lihat tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh hari ini. Ya, John bisa baca tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, itu kita lihat tujuan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, Indri? Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia meliputi konsep kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baik, nah itu dua tujuan pembelajaran yang harus dapat kita capai di hari ini. Baik, untuk itu Ibu akan memutar video tentang kerajaan Hindu Buddha. Kalian bisa menonton dan menyimaknya dengan baik. Kita mulai menonton video pembelajaran. Konsentrasi dan selamat belajar. Buddha dan Islam. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mayawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah dupa. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Tarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciatreu, dan Prasasti Kubuk Kopi. Kerajaan Mataram kuno Sudah lihat? Sudah lihat? Ada berapa kerajaan yang dibahas? 2. Kerajaan apa saja? Kerajaan Tarumanegara. Ya, ada kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Setelah kalian menyimak video tadi, mungkin siapa yang bisa tahu apa isi dari cerita tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara? Di antara anak-anak mungkin ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Mataram. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Ya, baik, tepuk salut dulu. Ya. Baik. Tadi kita dengar teman kalian, dia menyampaikan yang dia simak dari video tadi itu tentang kerajaan Kutai, bahwa kerajaan Kutai itu terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ya, Mahakam, Kalimantan Timur, ya. Kenapa Hindu Buddha sampai di Indonesia? Tadi pada awalnya kalian sudah lihat, ya, itu karena hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Tiongkok, ya. Karena hubungan dagang maka terjadilah Hindu Buddha itu bisa berada di Indonesia. Baik, siapa saja yang pernah ke Candi Borobudur mungkin? Tidak. Tidak? Candi Prambanan? Tidak pernah? Atau mendengar cerita tentang candi?
kira-kira pada abad keempat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tekla. Ya, jadi Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Kalau kalian belum pernah ke sana, Ibu bagi pengalaman. Ini Ibu ada pegang ini dokumentasi saat Ibu mengunjungi tempat-tempat wisata. Ya, ini salah satunya. Ibu pernah ke Candi Borobudur dan juga pernah ke Candi Puntadewa juga. Nah, ini juga Ibu pernah ke keraton, baik keraton Solo maupun keraton Yogyakarta, ya, membagi pengalaman. Ada juga Ibu pernah, nah ini agak kusam-kusam sudah lama ya, Ibu pernah ke Candi Prambanan. Ini Candi Prambanan. Ada bedanya antara Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Baik, itu saja pengalamannya Ibu pernah mengunjungi tempat-tempat wisata. Tepuk tangan dulu. Ya, setelah menyimak video tadi, coba kalian duduk membentuk dalam kelompok. Silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok saja ya. Silakan. Ibu membagikan lembar jawaban LKPD. Nanti yang lain bingung, mana soalnya? Ya. Ada soalnya atau tidak di situ? Tidak. Ada tidak? Nah, soalnya nanti setiap kelompok bisa mengambil soal di pohon inovasi. Sekarang Ibu menggantungkan soalnya di sini. Silakan tiap kelompok mengutus 1 orang untuk mengambil soalnya. Ibu belum selesai menggantung. Tidak usah berebutan, nanti semua akan mendapat. Ya, silakan mengutus satu-satu teman untuk mengambil. Ya, silakan. Yang kelompok mengambil. Yoga, mengambil. Dari kelompok sini juga. Satu, John, silakan. Ya, silakan mengambil. Berdiri di depan. Ambil soalnya. Semangat. Ya, ambil sambil senyum. Soalnya bukan amplopnya, soalnya diambil. Amplopnya gantung lagi. Iya, mantap. Oke, ya. Silakan buka kelompok. Lihat kelompok 1 siapa? Siapa yang mendapat kelompok 1? Ya, silakan membaca soalnya. Baik, terima kasih. Soal yang kami dapat, 1, gambarkan umum kerajaan Kutai. Jelaskan karakteristik utama kerajaan Kutai, termasuk lokasi geografinya, periode dan pemerintahan, dan pengaruh budayanya. 2, peranan raja di kerajaan Kutai. Bagaimana peranan seorang raja di kerajaan Kutai? Apa tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan kebijakan pemerintahan? Ya, oke. Di kelompok 1 ada 2 pertanyaan. Ya, coba kelompok 2 dapat di siapa? Kelompok 2? Ya, Yoga silakan. Pertanyaannya, analisis bagaimana perdagangan dan ekonomi berkembang di kerajaan Kutai, apa komoditas utama yang diperdagangkan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kekayaan kerajaan. Ya, oke, 2 pertanyaan juga. Coba kelompok 3. Pertanyaannya, analisis dampak dari sistem pemerintahan monarki terpusat yang diterapkan oleh kerajaan Tarumanegara terhadap stabilitas politik dan pengembangan ekonomi, sertakan contoh konkret dari sejarah kerajaan tersebut. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, pertanyaan yang pertama, diskusi
mendiskusikan peran agama dalam kebijakan pemerintah kerajaan dan negara. Apakah adanya agama mendukung atau menghambat stabilitas politik dan sosial? Yang kedua, membandingkan peran perdagangan kerajaan antar negara dengan kerajaan tetangga pada masa yang sama. Bagaimana perdagangan ini mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kekayaan kerajaan? Oke, baik, semua sudah mendapat pertanyaan. Masing-masing kelompok silakan mengerjakan dalam lembar jawaban LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan kembali ke tempat yang lainnya memberi tangan. Ya, silakan mengerjakan dalam kelompok. Diskusikan dalam kelompok. Ibu akan membagikan bahan ajarnya sebagai panduannya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang. Silakan masing-masing kelompok aktif karena nanti Ibu akan mengambil nilai walaupun kerjanya berkelompok tapi Ibu melihat keaktifan setiap siswa. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah semua Ibu minta kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita yang lain berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada cepat kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, jelaskan karakteristik umum Kerajaan Kutai, termasuk lokasi geografisnya, periode pemerintahannya, dan pengaruh budayanya. Yang kedua, peranan raja di Kerajaan Kutai. Bagaimana peranan seorang raja di Kerajaan Kutai? Apa saja tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan kebijakan pemerintahannya? Jawaban, gambaran umum Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, Indonesia. Berdiri pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan
dari dinasti ke dinasti, kekayaan sumber daya alam, dan pengaruh budaya Hindu-Buddha. Yang kedua, peranan raja di kerajaan Kutai. Raja di kerajaan Kutai memiliki peran sebagai pemimpin spiritual dan politik. Tanggung jawabnya meliputi menjaga keamanan, memimpin upacara keagamaan, dan membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik Yoga, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok 1, saya tertarik oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kerajaan Kutai. Mengapa Kerajaan Kutai memiliki sumber daya alam? Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, kami minta waktunya sedikit untuk mendiskusikan soal yang dipertanyakan dari kelompok 2. Baik Yoga dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan. Kerajaan Kutai memiliki sumber daya alam karena Kerajaan Kutai terletak di tepi sungai. Oleh karena itu, peternakannya maju, pelayaran juga maju, dan perdagangan berkembang dengan baik di masyarakat. Terbukti bahwa peternakan maju, yaitu Raja pernah menghadiahkan 20.000 ekor lembu. Itu saja dari kami. Bagaimana teman-teman? Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Yang berikut dari kelompok 2. Pada kelompok 2 diberikan kesempatan. Ya, dengan semangat kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, perdagangan dan ekonomi. Analisis bagaimana perdagangan dan ekonomi berkembang di Kerajaan Kutai. Apa komoditas utama yang diperdagangkan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kekayaan kerajaan? Jawab, Kerajaan Kutai terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang eksotis lainnya. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan kerajaan dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Yang kedua, jelaskan peran agama dalam kehidupan sehari-hari di Kerajaan Kutai. Bagaimana agama mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Agama Hindu-Buddha memiliki dampak signifikan di Kerajaan Kutai. Pengaruh ini terlihat dalam arsitektur, seni, dan kebijakan pemerintahan. Nilai-nilai keagamaan juga menjadi dasar etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Baik, itu saja presentasi hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, saya berikan waktu dan kesempatan. Pas. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah bekerja sama dalam berdiskusi dan sudah mempresentasikan dengan baik sekali. Baik, sebelum refleksi, mungkin ada dari teman-teman sekalian, sebelum Ibu juga merangkum semua kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada dari teman-teman yang ingin merangkum tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya berikan kesempatan. Ya, Yoga, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan proses pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena dengan melalui program Blast Learning,
kami dengan mudah memahami tentang kerajaan-kerajaan yang masuk di Indonesia, terutama kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Dan juga kami dapat mengetahui bahwa ada kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi menurut Yoga bahwa pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan dan membuat Yoga dan teman-teman sekalian itu bisa mengerti. Karena dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan video, kalian lebih semangat dalam pembelajaran dan lebih aktif dalam mengerjakan diskusi kelompok. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian merasa senang dengan pembelajaran dan model pembelajaran yang sudah diterapkan hari ini. Ya, semoga kalian tetap belajar. Ya, ini kita baru 2 kerajaan yang dibahas hari ini dan masih ada kerajaan-kerajaan lain yang akan kita bahas untuk minggu depan. Ya, ini hari kita pelajari tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan baik pertanian, ekonomi, politik, sosial, ya, agama kita sudah mengetahui dan kita pelajari di hari ini. Ini ada pertanyaan post-test, ya, ada beberapa post-test di sini, ada 5, 6, ada 10, ya. Silakan kalian menjawab pertanyaan di dalam lembar kertas ini masing-masing, ya. Ini pekerjaan individu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Sudah semua mengerjakan prosesnya? Sudah semua? Masih semangat? Masih. Semangat terus ya. Kalau sudah silakan satu orang mengumpul kerjaan teman-temannya. Ya, silakan kumpulkan. Sudah semua? Oke. Baik anak-anak, kalau sudah, ya sekali lagi Ibu menyimpulkan kembali tentang pembelajaran hari ini tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Kalian sudah mengetahui baik itu lokasi kerajaan masing-masing, terus sumber sejarahnya, baik dari kerajaan Kutai maupun kerajaan Tarumanegara. Terus kalian juga mengetahui kondisi sosial politik dari kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai. Minggu depan kita akan masuk lagi pada kerajaan-kerajaan berikutnya, masih tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, semoga minggu depan kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat juga.
untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu dapat memimpin kita dalam doa. Kembali kita semula, posisi semula. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, mari lagi kita mengambil sikap doa. Izinkan saya membawa doa ini sesuai ajaran dan tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa